Halo semuanya, balik lagi bersama gua RG Trader. Di video kali ini gua nggak trading dulu. Jadi di video kali ini itu gua mau coba ngebahas seputar pertanyaan pada member gua yang selalu berulang-ulang pada channel Telegram gua. Nah, yang pertama tuh kemarin ada beberapa orang yang menanyakan, yang masih bermain akun demo, "Bang, ini kok apa ya deposit 70.000?" Nah, di situ kan gue belum tahu, karena pada hari itu pada saat gue menerima pertanyaan itu gue lagi di perjalanan. Nah, setelah gue kaji dulu, ternyata itu si member tuh baru daftar akun trading ini, terus dia bermain demo sampai saldonya habis habis dilosin semua. Terus dia tuh ada pemberitahuan dari si aplikasinya itu deposit minimal 70.000. Nah, sedangkan yang gua tahu deposit minimal itu 140.000. Nah, karena gue penasaran, akhirnya gue tanyain ke support.binomo.com, dan ya ternyata benar. Gila, menurut gue itu satu hal yang ya anjir gak masuk akal, tapi ya nyatanya emang kayak gitu. Gue ngasih pertanyaan pada support Binomo, kenapa ini ada nominal deposit 70.000, ini bug atau gimana? Dan ternyata jawaban dia, ya benar sekali. Mulai dari 1 Januari ke Januari 2020 ke depan, minimal deposit pada broker ini, pada platform trading ini hanya $5, atau $5 itu 70.000. Jadi dengan 70.000 kalian itu udah bisa trading dengan uang akun real. Jadi ya nggak kegedean juga. Mungkin itu untuk daerah Asia, karena beberapa broker di luar negeri ada yang membedakan. Untuk daerah Asia minimal deposit $10, dan minimal deposit di luar itu sampai $30. Itu udah terjadi udah lama sebenarnya, tapi mungkin di platform ini dia baru mulai lebih gila lagi. $5 anjir, 70.000 itu nggak kerasa banget menurut gua. Di bawah 100.000 kita udah bisa main trading real. Nah, jadi jika ada yang bertanya apakah minimal deposit Binomo benar 70.000, dan jawabannya iya. Gua udah tanya di deskripsinya, dan jawabannya adalah mulai dari 1 Januari udah bisa deposit $5 atau minimal 70.000. Tapi sekarang semalam member trading gua yang ada di Telegram katanya udah bisa deposit 70.000 ya. Jadi menegaskan bahwa dari Desember sekarang pun udah bisa deposit 70.000 buat trading di akun real pada platform Binomo ini. Dan ya, untuk minimal WD saya belum tahu. Untuk minimal WD saya belum, lupa nanyain. Yang penting karena kemarin gue lagi di jalan tuh nanyainnya sambil istirahat, dan ada balasannya ternyata memang benar minimal deposit $5. Tapi untuk withdraw saya nggak tahu, kayaknya sama juga, karena rata-rata broker itu kalau depositnya minimal $10 atau 140.000, dan withdrawnya pun sama 140.000. Kayaknya ini kalau withdraw $5 juga lumayan lah. Menurut gue itu lumayan. 70.000 deposit artinya mengisi rekening pada platform trading kalian, dan withdrawnya perkiraan gua juga sama $70.000 gitu. Jadi dengan uang 70.000 kan udah bisa trading gitu hal yang nggak masuk akal, tapi iya emang terjadi. Emang rata-rata memang $10 rata-rata. Bahkan Forex pun sekarang udah ada yang $10. Tapi ini $5 ini ya disebut kemajuan, ya entahlah, nggak usah pusing mikirin yang kayak gituan. So, terus pertanyaan yang sering muncul kedua itu, gimana sih cara belajar di RG Trader? Nah, di video sebelumnya gue udah bilang kalau belajar di grup gue tuh kalian itu cuman perlu masuk grup gue dulu yang
grupnya RG Trader. Kalau udah join, kalian terus masuk juga ke channel gua di @rgtrader, gak pakai underscore, @rgtrader. Nanti kalian akan dibawa ke channel. Nah setelah di channel itu kalian harus gabung dulu. Jadi setelah gabung tuh kalian di situ ada pesan tersemat. Jangan main aja, bukan itu maksudnya. Jadi jangan langsung menekan tanda X yang ada di bawah nama channel. Itu adalah pesan tersemat yang gua tanam sengaja agar materinya langsung di atas. Nah jika kalian salah, kalian bisa nonton video gua sebelumnya atau lihat tanda ini, gua akan kasih. Nah tanda di bawah channel ini ada tanda agar kalian begitu masuk mengklik itu supaya langsung ke materinya. Nah materinya itu ada di paling atas, dan kalau di scroll itu lumayan jauh juga, udah berapa bulan lah. Tapi ya nggak setiap hari diupload kalau materi, karena ya materi itu yang terus-terusan dibahas itu pembahasannya, bukan materinya. Kalau materinya itu biasa sambil berjalan juga. Nah setelah diklik nama channel gue itu, silahkan kalian baca-baca dulu sampai materi fundamental paling terakhir di bawah itu. Terus jika kalian mau bertanya, kalian balik lagi ke channel Telegram gua RG Trader. Nah kalian bertanya di sana, kita akan bahas bareng-bareng. Jangan cuman kalian datang hanya cuma membutuhkan strategi. Jadi strategi itu memang dibutuhkan, tetapi dasarnya juga perlu. Kalian kalau hanya berburu strategi sampai kemana-mana pun kalian gak bakalan bisa trading. Karena ya istilahnya gini, kalau kalian mau belajar seperti yang ditanamkan, mau belajar berenang, kalian harus basah. Gak mungkin belajar berenang kalian cuma di darat gini-gini doang. Udah bisa gua langsung terjun, silahkan terjun, pasti tenggelam. Nah ini juga sama, trading juga sama. Ada materi dasar yang udah gue susun di atas. Baca dulu kalian, kemudian praktek. Jangan gue mau baru daftar nih belajar trading, gue langsung mau minta strategi yang bagus. Percuma, karena meskipun strateginya bagus, itu nggak bakalan nempel di otak kalian. Karena istilahnya ada beberapa momen-momen yang memang dirawankan untuk trading, itu juga harus diketahui. Jadi bukan hanya strateginya, marketnya juga, beberapa market yang rawan juga itu harus diketahui sama kalian. Jadi bukan trading itu bukan hanya strategi. Jadi awal dan dasarnya untuk trading kita itu apa, itu harus dipelajari. Itu memang membosankan sih, memang semua di YouTube juga banyak, di internet, di Google juga banyak, tapi yang menjelaskan itu pasti beda-beda. Dan seorang mentor atau guru itu pasti cocok-cocokan. Belum tentu apa yang gue bilang cocok sama kalian, dan si A juga bilang belum tentu cocok sama kalian. Tapi ya gue mencoba memberikan sesederhana mungkin, karena mungkin ya daya tangkap kalian tuh masing-masing itu beda-beda. Apalagi umur kalian juga ya relatif, ada yang masih muda, ada yang masih tua, ada yang pensiunan. So gue terus berusaha agar mudah dipahami aja gitu loh. Paham ya? Jadi dari channel itu, sekali lagi dari channel itu kalian baca-baca, kemudian bahasnya di grup RG Trader. Nah situ kita kalau ada praktek screenshot upload, kalau ada loss screenshot upload. Kita akan bahas nanti di sini kelemahannya di mana kita. Itulah. Pokoknya jangan fokus ke strategi yang gitu, karena percuma jika kalian tidak mempunyai dasar. Oke, next. Mana sih? Hilang aja anjir. Paling gua. Mana sih pertanyaannya? Oh iya, ini pertanyaannya. Jam berapa buat trading yang bagus? Jam trading yang bagus itu sebenarnya gini, yang penting bukan jadwal istirahat. Kalau kalian tradingnya di negara di aset mata uang Asia, kalian udah pasti tahu jam istirahat
jam istirahat di Asia itu ya rata-rata jam 12 siang sampai jam 1 siang. Jadi kalian tuh hanya perlu menghindari jam-jam itu. Kemudian jam buka pasar pada jam 7 pagi sampai jam 8-an lah. Jadi aman untuk negara Eropa, mata uang aset Eropa itu kalian tinggal dibalik aja. Tadinya siang, sekarang jadi malam gitu. Itu di kitanya jadi malam tuh. Itu market di Eropa sana gitu aja. Jadi kebanyakan tuh gimana pasar yang bagus itu jam buka pasar itu sebenarnya kita fokus kalau Asia, kalau negara Asia, mata uang aset Asia, kita tradingnya sesuai di negara kita lah. Jamnya jam sesuai kita, jam 8 sampai jam 12, jam 12 stop dulu sampai jam 1 mulai lagi gitu. Kemudian untuk negara luar negerinya, kita dibalik aja, kita lanjut malamnya, malam kita aja gitu. Jadi kalau malam kita di situ kan siang, kalau di situ siang berarti kita malam gitu, sama aja. Jelas ya? Oke, lanjut. Oh, ternyata ada dia. Lanjut ke money management. Money management pada saat trading itu ada yang menerapkan pada mindset, ada yang menerapkan pada table Excel yang kalian buat sendiri. Tapi gue juga punya sebenarnya yang dari master kita ya, almarhum, dari master trader Bandung dulu, masih yang pernah kopdar bareng gua kemarin di bulan puasa yang lalu. Dan sekarang ya padahal dia masih muda, tapi ya emang takdir, gak ada yang tahu. Dia balik kepada ya sang penciptanya, dan gua hanya bisa berdoakan semoga amal ibadahnya terima dan ilmunya tetap bermanfaat dan tetap gua share yang pernah gua pelajari dari dia. So MM-nya itu adalah tergantung modalnya kita dulu. Jika kalian mempunyai modal oke, rata-rata Indonesia hanya mampu deposit dengan nominal $10. Bukan hanya mampu, sebenarnya keberaniannya cuman hanya segitu. Sebenarnya pada kalian juga mampu. Jadi istilahnya gini, bisnis itu bukan hanya modal dan rencana, tapi keberanian juga butuh. Misalkan gini, kalian gue punya uang nih 10 juta, gue mau jualan ini tapi hanya ngomong doang, itu ya percuma juga. Jadi istilahnya merealisasikan semuanya yang pernah ada pada pikiran Anda, itu seorang bisnismen. Jadi trading juga sama, karena ini sistemnya jual beli. Jika kalian ingin berdagang, kalian berani deposit gede karena kesempatan untungnya gede. Nah, keberanian itu adalah yang paling utama, itu adalah merealisasikannya. Jadi jika kalian gini, gue mau dagang sepatu nih, tapi gue takut, tapi dagangnya di mana ya? Tapi gue takut, tapi di sini ada tempatnya udah ada terencana, misalkan tempat udah terencana, modal udah ada, tapi kalian takut, nggak ada keberanian, ya maka kalian hanya akan ada berhenti di situ aja, nggak bakalan nggak bakalan sukses, nggak bakalan merubah cara hidup kalian, cara pandang hidup kalian bakalan stuck di situ dan seperti itu aja. Jadi keberanian juga itu penting. Tujuan, modal, keberanian, merealisasikannya. Oke, itu. Balik lagi kita ke trading. Jika kalian punya uang misalkan ya untuk deposit VIP 14 juta ya, kalau di Binomo di Oliptra 28 juta, kalau di IQ Option juga sama 28 juta. Makanya gua ambil yang irit yang 14 juta. Nah, setelah deposit 14 juta, nah target kalian itu jangan gede-gede, abong-abong. Apa ya abong-abong kalau bahasa Indonesianya? Mentang-mentang kalian mempunyai saldo gede, kalian pengen punya penghasilan gede. Logikanya gini, seorang jualan pulsa gak bakalan mungkin
mau jual pulsa 5.000 dengan harga 10.000 itu nggak bakalan mungkin, karena 100%. 50% dari modal pun itu nggak mungkin juga jualan pulsa. Jualan pulsa 5.000 dijual 7.500. Oh, itu udah terjadi ya sekarang, udah terjadi sekarang ya. Untuk berarti mana ya? Jangan di pulsa deh, bingung gua. Masa jualan sepatu lagi? Oke, jualan ini aja, jualan kaos aja, jualan kaos. Jadi seorang penjual kaos dengan harga belinya 50.000, harga kaos 50.000, paling dia jual berapa? 60.000, 65.000, itu 10% sampai 15% dari modalnya yang dia keluarkan. Nah, di trading, kita cuma satu kali perdagangan kita udah punya keuntungan sebesar 80 sampai 85% di sini, di broker ini. Kalau di all in trade kita punya keuntungan 82% paling kecil, bukan paling kecil, rata-rata non VIP dan VIP 92%, kemudian di IQ option non VIP juga bisa sampai 90%. Itu sangat besar banget, bro. Nah, bayangkan untuk satu kali transaksi kita udah mendapatkan keuntungan 80%. Oke, kita rata-ratakan jadi 80%. 80% itu besar banget. Nah, dengan modal 14 juta, kita jangan langsung pengen profit puluhan juta lah. Logikanya gini, trading itu mah jangka panjang, bukan jangka pendek. Sama kayak bisnis jual investasi tanah. Jika kalian membeli tanah sekarang 100 juta dan menjualnya besok dengan harga 300 juta, itu nggak bakalan mungkin. Di trading itu mungkin, karena jika hari ini market bagus, kalian investasikan $1, kita bisa dapat untung menjadi 1,8 dolar. Itu 80% itu gede banget. Jadi bayangkan, untuk 1 juta itu target kita jangan 80% lah. Jadi kita targetnya harian dulu aja untuk menyeimbangkan psikologis kita dan untuk menarik modal kita kembali. Jadi targetkan harian. Misalkan istilahnya kalian kan udah deposit VIP nih 14 juta. Kalian itu kerjanya misalkan di pabrik kayak gua dulu, gajinya 3 juta sampai 4 juta. Berarti per harinya kalian itu 100.000 sampai 150.000, atau kita ambil 200.000 per hari. Nah, kalian hanya perlu targetkan per harinya itu 200.000 lagi, atau 100.000 juga. Itu udah sampingan lah, istilahnya kita ambil sampingan dulu sampai kita konsisten. Jadi gini, kalau targetnya misalkan kita targetkannya sama, digaji pabrik 200.000, digaji sama dari trading juga 200.000, kita bayangin per hari itu 400.000, kita kali sebulan udah berapa? 4 kali 3 bro, udah berapa? 30 anjir, maksud gua itu udah gede banget. Jadi jangan hari ini langsung gua hari ini harus kaya karena gua udah deposit gede. Jangan seperti itu. Cari target kalian yang ingin kalian capai, tapi jangan berlebihan. Modal 14 juta jangan 10%, 5% aja, atau 1% pun itu udah lumayan. Tapi itu untuk target harian kalian. Gue catat nih. Apa barusan? Anjing lupa. 14 juta target kalian 1% aja per hari, bukan per sekali trading, per hari. Jadi kalian teratur dan itu berasa ringan. Di sini ringan tuh, dan trading kita tuh nggak penuh dengan beban. Untuk mendapatkan 1%, kalian itu bisa trading dengan nominal 300.000 sekali buka perdagangan. 300.000 misalkan jepret, profit udah tutup. Main lah, perbanyak main, jangan perbanyak trading. Kalau perbanyak trading di kala market jelek, kalian loss, nafsu, dan akhirnya ya uang nominal 14 itu hilang hanya dengan waktu beberapa jam aja. Itu sayang banget anjir. Nyarinya tuh susah. Jadi gua ingetin lagi, dengan modal 14 juta VIP,
target kalian 1% aja per harinya. Kalau kalian modalnya 10 dolar, ya minimal $1 lah per hari, udah, atau $2 terserah. Asal jangan kan uang $10, target kalian 1 juta sehari aja. Itu kalian perlu perjuangannya all in. Memangnya kalian dewa bisa profit terus-terusan tiap open posisi? Itu nggak mungkin. Market itu fluktuasi, ke atas ke bawah terus. Secara konsisten seperti itu. So, jadi intinya target kalian jangan gede, jangan terlalu banyak trading. Usahakan targetnya 1-5% aja, itu dari gua. Nah, udah gitu aja ya. Mau bahas lagi apa ya? Udah nih, pertanyaan yang sering muncul itu ya seperti ya itu doang sih sebenarnya. Oke, udah ya, gua mau udah jam 11:30 juga nih, 11:30 juga gua mau siap-siap ke masjid sekarang, nunggu ada dulu dan ya rehat dulu lah. So itu sedikit bacot dari gua. Nah, sedikit masukan dari gue buat kalian ya, semoga bermanfaat. Yang nggak masuk akal pun ya nggak apa-apa, gue hanya sharing pengalaman. Dan karena guru yang paling berpengaruh pada diri gue sendiri itu adalah pengalaman. Karena beberapa kali gue belajar sama orang-orang pun itu belum tentu masuk pada pikiran kita sendiri. So gue belajar dari pengalaman dan gue hanya sharing pada kalian. So, kita pamit.